वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं. Hence, the international community will eventually have to help resolve regional conflicts and disputes, especially the crisis in Palestine, the genocide of Rohingya Muslims in Myanmar, and the Indian brutalities of Kashmiri Muslims, where tens of thousands have lost their lives. The international community, and especially the Muslim world, needs to play a constructive and urgent part in resolving these issues. There is also saying of the Holy Prophet, peace be upon him, that the best of jihad is a word of truth in the face of a tyrant ruler. Kalau dahulu kita hanya mendengar atau membaca tentang orang-orang yang dizalimi, tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita juga sudah dapat melihat dengan mata kepala bagaimana penzaliman itu dilakukan. Seperti dengan membunuh atau menyeksa atau membakar kampung dan rumah para mangsa itu. Semua ini turut muncul di dalam media sosial, termasuk melalui kaca-kaca TV. Brunei Darussalam adalah bersama-sama suara sedunia menyesali apa yang berlaku dan meminta pihak berkuasa supaya menyelesaikan krisis kemanusiaan ini dengan seadil-adilnya. Hindistan şu anda tamamen katliamların adeta cirit attığı bir ülke haline geldi. Ne katliamı bu? Müslüman katliamı yapıyor. Kimler yapıyor bunu? Hindular yapıyor. Dershanede ders çalışan çocukları ellerinde demirlerle, sopalarla bakıyorsunuz öldüresiye ölüyor. Ve bunlar nasıl olacak da dünya barışına imkan verecekler? However much they try to suppress Islam, that much it grows. Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse 54, Makrum makrallahu wallahu khairul makirin. They planned and plotted. Allah too planned. Allah is the best of planners. Allah promises in the Quran in no less than 3 different places. Allah promises in Surah Fatah chapter number 48 verse number 28, in Surah Tawbah chapter number 9 verse number 33, and Surah Saf chapter number 61 verse number 9. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. That Allah has sent His messenger with the religion of truth, so that it will prevail over all the other religions, over all the other isms, whether it be Christianism, Judaism, Hinduism, Buddhism, Socialism, Atheism, Modernism. Islam is this time to supersede all, kull, master them all. Seruan dunia Islam lawan kezaliman. Presiden Turki saat membuka pertemuan KTT Komite Tetap 29 untuk Kerjasama Ekonomi dan Komersial mengatakan bahwa kezaliman apapun yang tidak dilawan akan membuat pelaku penindasan semakin berani. Dalam pidatonya, Erdogan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk menjadi pembela keadilan di abad ke-21 ini. Erdogan menggarisbawahi bahwa kezaliman apapun yang tidak dilawan akan membuat pelaku penindakan semakin berani. Erdogan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional dan regional lainnya untuk mengakui tanggal 15 Maret sebagai Hari Solidaritas Internasional melawan Islamofobia. Ia menyatakan merasa sangat bahagia dapat menjamu para peserta dari berbagai belahan dunia, peradaban, benua dan budaya di Istanbul. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga menyerukan kepada seluruh dunia Islam untuk memberikan dukungan kepada seluruh umat Islam yang mengalami penindasan. Erdogan mengatakan bahwa baru-baru ini gerakan-gerakan anti-Islam dan xenofobia berkembang di dunia barat. Dia menggarisbawahi para minoritas semakin sulit menjalani hidup sesuai dengan kepercayaan masing-masing di negara lain. Di samping itu, para kelompok teroris yang jelas telah diketahui untuk apa dan kepada siapa mereka bekerja telah menumpahkan darah di masjid, sekolah dan pasar, ujar Erdogan. Erdogan menyayangkan negara-negara yang mengalami kelaparan, kemiskinan, kekeringan, dan ketidakadilan dalam pendapatan adalah negara-negara Islam. Dia mengatakan, 28 dari 54 negara berpenghasilan rendah di dunia dengan defisit pangan adalah para anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Pejabat India mengatakan, Muslim harusnya dikasih makan peluru, bukan nasi biryani.
Seorang menteri provinsi India yang berafiliasi dengan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi memprovokasi sentimen anti-Muslim di negaranya. Ketua Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath baru-baru ini mengatakan kepada para pendukung Hindutva yang berpakaian orange, kaum Muslim yang memprotes undang-undang kewarganegaraan baru di negara itu adalah teroris yang harus diberi makan dengan peluru, bukan nasi biryani. Ia juga menggambarkan ribuan wanita yang melakukan unjuk rasa selama berminggu-minggu di pinggiran kota Sahib Bagh di Delhi untuk protes hukum kewarganegaraan tersebut sebagai teroris. Undang-undang amandemen kewarganegaraan CAA adalah aturan yang didukung nasionalis Hindu sayap kanan, Bharatiya Janata Party atau BJP, disahkan pada Desember tahun lalu. Undang-undang tersebut memicu gelombang protes besar-besaran dan menelan korban sebanyak 30 hingga saat ini. Undang-undang kontroversial memungkinkan pemberian kewarganegaraan kepada jutaan migran kecuali Muslim yang secara legal atau ilegal datang ke India dari Pakistan, Bangladesh, atau Afghanistan sebelum Desember 2014. Protes yang terjadi di berbagai tempat di Delhi bukan karena undang-undang amandemen kewarganegaraan. Mereka terjadi karena orang-orang ini ingin memecah India menjadi kekuatan global. Demikian dikatakan Adityanath. Menjelang pemilihan umum negara bagian Delhi, para calon BJP melakukan kampanye anti-Muslim yang mereka paling berani. Mereka mati-matian berusaha mengalahkan Partai Aam Admi yang berkuasa dan sudah mendapatkan 67 dari 70 kursi parlemen sejak pemilihan terakhir 5 tahun lalu. BJP sudah memerintah India di tingkat nasional sejak 2015 tetapi telah menderita kerugian di negara bagian Delhi. Para pemimpin oposisi, organisasi Muslim, dan kelompok mahasiswa mengajukan petisi ke Mahkamah Agung India untuk menunda penerapan hukum anti-Muslim. Mereka bersikeras bahwa undang-undang diskriminatif itu jelas melanggar konstitusi sekuler India. Pengadilan Tinggi pada 22 Januari menolak untuk menunda implementasi undang-undang tersebut, mengatakan bahwa sebuah bangku konstitusi yang terdiri dari 5 hakim harus mendengarkan petisi dan memutuskan masalah tersebut. Pengadilan Tinggi memberikan waktu kepada pemerintah Modi selama 4 minggu untuk membalas 144 petisi yang menantang validitas konstitusional CAA. Kerusuhan berdarah India, Zakir Naik serukan ulama dunia jihad. Protes menuntut amandemen undang-undang kewarganegaraan yang berujung pada tindakan rasisme di India menuai perhatian khotbah Zakir Naik. Pengkhotbah asal India tersebut menyerukan para ulama di dunia untuk berjihad. Dilansir dari suara.com, seruan tersebut disampaikan Zakir Naik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya belum lama ini. Ia menilai umat Muslim tak boleh berdiam diri melihat saudaranya tewas akibat kerusuhan tersebut. Seruan tulus kepada para Muslim di seluruh dunia untuk berbicara menentang penganiayaan terhadap saudara-saudari Muslim kita di New Delhi, India. Tulis Zakir Naik seperti dikutip suara.com pada Sabtu 29 Februari 2020. Zakir menyebutkan ada lebih dari 30 Muslim yang telah terbunuh dan lebih dari 250 orang lainnya terluka. Kebanyakan karena serangan peluru, bahkan penyerang juga mengabaikan bayi dan menghancurkan rumah, toko, dan tempat ibadah umat Muslim. Melihat kondisi sedemikian rupa, Zakir mengatakan serangan tersebut tidak bisa diabaikan. Umat Islam mesti bersatu melawan tindak penganiayaan yang terus meningkat. Berdiam diri melihat pembantaian yang disetujui negara, ini berarti meninggalkan saudara-saudara kita. Ia lantas mengutip hadis Nabi yang berbunyi, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menindas dan meninggalkan yang sedang tertindas. Dan di akhir unggahan, Zakir pun mengajak publik untuk berjuang sekeras tenaga melawan penindasan untuk membela korban kerusuhan berdarah di India. Mari kita semua melakukan segalanya sesuai kemampuan kita untuk membela yang tertindas dan berbicara menentang ketidakadilan itu. Tulis Zakir memungkasi. Kerusuhan di Delhi terjadi ketika kelompok ultranasionalis Hindu menyerang peserta aksi damai yang menuntut amandemen undang-undang kewarganegaraan. Kelompok Muslim India menyebut undang-undang kewarganegaraan atau CAA yang disahkan Desember lalu mendiskriminasi mereka dan bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut. Penyadur dari BBC, setidaknya 38 orang meninggal, 200 terluka selama kericuhan yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Para perusuh mengamuk, membunuh dan merusak properti, pertokoan dijarah, dan sebuah masjid di dekat ibu kota India habis dibakar. Pengawas polisi di Uttar Pradesh, Niraj Jadaun, dianggap pahlawan setelah berani menyelamatkan banyak keluarga dalam kekerasan agama di ibu kota New Delhi. Dikutip dari BBC, Jadaun mengatakan sedang berpatroli di perbatasan pada saat kerusuhan mulai terjadi. Dia melihat gerombolan 40-50 orang membakar kendaraan ketika salah satu dari mereka melompat ke sebuah rumah dengan membawa bom bensin. Pada saat itu, Jadaun memutuskan untuk melintasi perbatasan negara bagian Delhi dan melanggar peraturan karena melintas perbatasan negara tanpa izin terlebih dahulu.
Saya memilih untuk menyeberang perbatasan. Saya lari sendirian meski sadar akan bahaya dan fakta bahwa itu melanggar yurisdiksi. Itu ada 15 detik paling menakutkan dalam hidup saya. Syukurlah, tim mengikuti saya dan senior saya juga mendukung saya ketika saya memberitahu mereka. Menurut Jadaun, keputusannya tersebut cukup beresiko karena perusuh di Delhi memiliki senjata dan mereka jelas kalah jumlah. Meskipun Jadaun beserta timnya melepaskan tembakan, perusuh yang mulanya mundur malah berujung melempari batu.